Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan tetap produktif hari ini. Oke? Pada pertemuan hari ini, kalian akan belajar dengan saya, Citra Ardi Pradita. Dan sebelum mulai, mari kita lakukan presensi terlebih dahulu. Oke, saya akan buka absennya. Kalian bisa raise hand aja ya, biar nggak terlalu ramai. Yang pertama, Arisa Putri, Arjuna Tito, Gavi Nugraha, Rafael Putra, Randy Alan, Fania Resti. Oke, Alhamdulillah. Hadir semua ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang pola hidup sehat. Dengan mempelajari dan mempraktekkan pola hidup sehat, kalian sebagai siswa dapat menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Selain itu, kalian juga dapat mengembangkan perilaku hidup sehat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan hari ini, kegiatannya kita akan menonton video dan ada pemaparan materi dari PowerPoint yang sudah saya buat sebagai media pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian mohon simak materinya dengan baik dan dicatat di buku catatan kalian ya. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini berhubungan dengan pola hidup sehat adalah berolahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat, tentang pengelolaan stres, cara memeriksa kesehatan secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Langsung saja kita tayangkan PowerPoint-nya biar lebih jelas. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya ya. Di sini, pola hidup sehat, yaitu upaya yang selalu ingin dilakukan oleh semua orang agar selalu sehat, dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Pola hidup sehat meliputi berbagai hal seperti olahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat, tidur yang cukup, perilaku menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini ada cara mencuci tangan yang benar dan efektif. Kalian bisa lihat ya. Kita tonton dulu videonya. Nanti kita praktikan bareng-bareng sambil dipraktikan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, mencuci tangan harus menggunakan sabun. Harus menjangkau punggung tangan. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan sampai dan ke pergelangan penyakit dan berbagai kotoran dari kulit, menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Oke, coba kita tonton lagi sekali. Kalian lihat Mencuci sambil tangan dipraktikan. harus menggunakan sabun. Mencuci tangan harus tak hanya bagian sabun. Telapak tangan loh. Tak hanya bagian telapak tangan itu loh. Harus menjangkau punggung sabun tangan. Itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, sela-sela jari, bagian dekat kuku, bagian dekat kuku,
sampai ke pergelangan tangan, sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Oke, di sini ya. Yang pertama tadi kita tonton videonya basahi tangan dengan air, ya, diratakan dengan air mengalir. Setelah itu ambil sabun, kita pakai sabun, diratakan, gosok telapak tangan secara lembut, pelan-pelan. Setelah itu bersihkan sela-sela jari, gosok dengan sabun. Nah, yang keempat, ujung jari, kayak kuku-kukunya, diginiin, diputer-puter. Ibu jarinya juga diputer-puter kayak gini, ya, biar bersih. Habis itu gosokkan punggung tangan, ini. Tadi di video juga udah dijelasin ya, punggung tangan, sela-sela jari. Setelah itu, gosok pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan, gosok. Habis itu, setelah pergelangan tangan, gosok pelan-pelan, cara berputar. Kita bilas dengan air yang mengalir. Jadi air bersih yang mengalir. Ya, sama kayak di video tadi. Jadi fungsinya untuk apa? Membersihkan tangan kalian dari kotoran, berbagai macam penyakit. Mungkin kalian nggak sadar abis dari luar terus langsung makan tuh biar kuman-kumannya hilang, kita cuci tangan ya. Terus megang kucing, megang hewan peliharaan. Oke, lanjut ya. Memeriksakan kesehatan tubuh. Ini harus dilakukan secara rutin biar nggak ada gejala atau penyakit yang berkembang biak di dalam tubuh kalian sebelum kalian mengetahuinya. Jadi paling nggak sebulan sekali kalian periksakan tubuh kalian ke rumah sakit, puskesmas, atau klinik dokter terdekat. Jadi yang biasa diperiksa itu kalian harus rutin mengukur tekanan darah. Ini ada cara-caranya. Mengukur tekanan darah itu letakkan kakinya rata di lantai, rapet. Habis itu duduk tegak. Nah, pas diukur tekanan darahnya, kan dipompa udara ke dalam mansetnya itu sampai angka tertentu, itu kalian harus atur nafasnya biar stabil gitu ya. Terus yang kedua, kalian harus selalu mengukur suhu tubuh. Misalnya kalian kecapean, kalian suhu normalnya berapa, terus kalian tiba-tiba demam, kan kurang tak, jadi nggak ada yang tahu kan kalau kalian sakit. Jadinya kalian harus periksa suhu tubuh kalian supaya tetap stabil ya. Lalu biasanya mengukur berat badan biar nggak eh, berlebihan berat badan atau obesitas. Jadi kalian harus cek usia kalian berapa dengan berat badan sekian, apakah itu ideal atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya paling enggak kalian kurangin, kalian banyak olahraga, diet sedikit untuk biar dapat berat badan yang stabil dan normal gitu ya. Oke, lanjut. Ada makanan sehat dan bergizi. Nah, di sini ada gambar ya. Kalian bisa lihat. Di sini ada gambar makanan terbaik untuk tubuh. Nah, contoh-contohnya nih, untuk kesehatan otak, kalian bisa makan ikan salmon, ikan tuna, sarden. Terus untuk kesehatan rambut, kalian bisa makan makanan sayuran hijau, kacang, kacang-kacangan gitu ya. Untuk kesehatan otot, kalian bisa makan pisang, daging merah, ikan, telur. Terus untuk kesehatan paru-paru, biasanya kalian bisa makan brokoli, kubis. Terus untuk kesehatan kulit, kalian bisa makan blueberry, salmon, dan minum teh hijau setiap pagi. Nah, tuh penting banget untuk kesehatan kulit ya, dijaga kulitnya. Untuk kesehatan mata, nih kalian bisa makan telur, jagung, wortel tuh yang banyak vitamin untuk kesehatan mata. Selanjutnya untuk kesehatan hati. Hatinya di sini untuk kesehatan hati dalam tubuh ya. Kalian bisa makan tomat
atau kentang yang itu banyak banget vitamin atau lemak yang bisa eh, membuat hati menjadi lebih sehat gitu ya. Terus untuk kesehatan usus di sini ada buah, plum, atau bisa konsumsi yogurt biar lebih stabil prosesan makanan yang ada di usus. Selain itu untuk kesehatan tulang, kalian bisa makan jeruk, seledri, susu, karena tulang itu juga butuh kalsium ya. Selanjutnya di sini ada tiga menu yang udah saya buat buat kalian supaya bisa menerapkan makanan yang sehat dan bergizi di kehidupan sehari-hari. Bisa makan sayur sop. Nah, ini cara masaknya: rebus kubis, buncis, wortel, kentang hingga matang. Habis itu kalian geprek bawang putih, bawang putih digeprek, terus garam, campur gula sedikit, kasih merica secukupnya, dimasak sampai matang, terus disajiin pakai taburan seledri, makan pakai nasi anget, itu udah sehat, enak banget ya. Ada telur dadar sayur, kalian bisa baca sendiri cara pembuatannya. Terus ada capcay, itu suka banget. Capcay buatan sendiri, rebus wortel, daun bayam, terus buncis, tinggal dioseng-oseng, tumis, campur bawang merah, bawang putih, daun salam, pakein bumbu-bumbu, terus aduk rata hingga matang, jadi deh capcay, enak banget. Kalian itu makanan sehat, sehat buat tubuh, capcay itu bisa buat otak, sehat untuk otot, paru-paru, ya kan? Mata, ada wortelnya. Oke, kalian bisa terapin nih makanan sehat dan bergizi di kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin menu hari ini bikin sayur sop, besok bikin telur dadar, besok yang bikin capcay, besok yang lagi ada makanan sehat apa lagi? Rendang, juga bisa bikin sushi, ya kan? Banyak makanan sehat yang bisa kalian makan. Jangan makan makanan ciki terus, atau frozen food terus. Itu juga nggak bagus ya buat kehidupan sehari-hari. Oke, kita next. Nah, olahraga secara rutin. Ini pastinya kalian harus lakukan ya. Minimal 1 kali dalam seminggu. Bahkan 2 sampai 3 kali dalam seminggu itu bagus. Secara teratur ya. Yang nggak bagus itu yang nggak mengerjakan sama sekali. Ya. Jadi sebelum olahraga, cara olahraga yang baik tuh kalian harus pastikan kondisi tubuh dengan baik. Kalau misalnya lagi sakit ya udah nggak usah olahraga dulu gitu ya. Terus buat rencana olahraga yang realistis. Misalnya kalian sanggupnya cuma jogging, ya udah jogging aja, nggak usah dipaksa buat naik angkat beban gitu ya, nggak usah dipaksa. Terus pilih olahraga yang waktunya tepat, biasanya pagi atau sore, itu biar fresh tubuh kalian. Lakukan pemanasan dan pendinginan. Nah, ini sebelum olahraga, sebelum jogging pemanasan dulu. Jangan ntar setelah jogging kalian cedera malahan kayak jatuh karena nggak pemanasan. Ya, pendinginan juga penting. Habis lari kan harus pendinginan dulu. Kakinya dilurusin, tangan diregangkan, kayak gitu. Ya kan? Selanjutnya, sesuaikan jenis olahraga dengan kondisi tubuh. Nah, sama tuh kayak tadi ya. Kalau tubuhnya nggak sehat, ya nggak usah olahraga. Kalau tubuhnya sehat dan kuat untuk main futsal atau main voli, ya udah lakukan aja ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu membebani diri. Olahraga tuh biar sehat, bukan bikin sakit gitu ya. Selanjutnya, lakukan olahraga secara bertahap. Jadi, sesuai tahapan, pelan-pelan, pemanasan dulu, terus jogging dulu, pelan-pelan, jalan mungkin jalan cepat, terus baru jogging, terus pendinginan, gitu ya, sesuai aturan. Hindari latihan berlebihan. Nah, ya udah, kalau misalnya baru pertama olahraga, ya nggak mungkin ya kalian harus lari 7 km gitu kan dalam sekali latihan. Itu nanti bahaya, kalian nggak pernah olahraga, baru ngelakuin olahraga, malah jadinya cedera, ya kan? Jadinya kalian lakukan jangan terlalu berlebihan gitu. Cukupnya aja, misalnya lari 20 menit gitu di sore hari. Ya nggak apa-apa, besok lagi, terus besok lagi kayak gitu. Oke, next. Mengelola stres dan menjaga kesehatan mental. Nah, ini caranya. Kalau kalian lagi stres, kalian bisa terapi psikologis. Terapi psikologis tuh kayak gimana sih? Nah, itu tuh dapat membantu kalian mengatasi masalah kesehatan seperti depresi, kecemasan, stres. Itu kalian bisa lakukan
seperti meditasi, olahraga. Nah, kalau kalian banyak PR, banyak tugas, mungkin lo bilang, aduh stres banget. Gimana nih caranya nih? Ya kalian udah tenangin diri kalian, lakukan apa yang kalian mau gitu ya. Olahraga, mungkin peregangan, biar pemikiran tuh lebih fresh gitu. Ya, meditasi, olahraga. Terus mengatur pola makan. Nah, pola makan tuh 3 kali sehari ya. Kalau bisa makan tuh makan sayur, makan buah tuh. Jangan makan sayur banyak, makan buahnya enggak. Jadi harus seimbang. Jangan makan ayam terus, makan sayur, makan buah enggak mau gitu kan. Jadi harus seimbang makanannya. Terusnya menghindari kebiasaan buruk. Nah, menghindari kebiasaan buruk tuh kayak bermalas-malasan, malah melakukan hal-hal yang negatif, yang merugikan diri sendiri gitu. Seperti merokok gitu kan. Kalau lagi stres ngerokok gitu kan. Kalau nggak ngerokok nggak yahut gitu ngomongnya. Itu harus diubah ya, harus dihindari. Terus memperkuat hubungan sosial, dukungan sosial itu kalian harus dekatkan diri dengan keluarga, teman dekat, biar kalian lebih punya teman biar buat cerita gitu ya. Menjaga kesehatan fisik ya, seperti olahraga, mengelola stres, dan menjaga kualitas tidur. Nah, jangan begadang. Berarti harus tidur yang cukup. Mungkin kalian bisa tidur siang, 1 jam, terus tidur malamnya mungkin sampai jam setengah 10, jam 10 kalian udah tidur, terus bangun jam 5 subuh gitu ya. Sudah kualitas tidur yang bagus kayak gitu. Karena di setiap, mungkin kalau kalian stres itu begadang ya biasanya. Karena jam tidur yang efektif tuh jam 10 sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi ya, sekitar 7 sampai 8 jam. Dan kalian itu setiap jam 2 jam 3 itu ada pergantian sel darah dalam tubuh. Jadinya kalau kalian nggak tidur tuh efeknya kalian bisa cepet tua mukanya, nggak seger, cepet pusing, ya stres nih, depresi gitu. Ya kan? Jadi itu manfaatnya tidur yang cukup ya. Lanjut, ya, hindari kebiasaan buruk nih. Hindari kebiasaan buruk. Mungkin kalian semua banyak anak-anak yang melihat di luar sana, anak-anak yang suka ngerokok, atau bahkan yang udah berani-berani minum minuman keras gitu ya. Bahkan atau yang di kelas ini ada yang ngerokok, sebaiknya dihentikan ya, dihindari kebiasaan buruk itu, karena itu nggak bagus buat tubuh kalian juga. Aku punya temen, kalau misalnya dia kayak gitu tuh alasannya kurang nikmat ya, nggak ma nggak bisa apa ya, nggak bisa enjoy gitu kalau nggak ngelakuin ngerokok gitu. Sebenarnya itu yang harus diubah karena kita ubah mindset kita ya. Kalau nggak ngerokok, kita bakal umur panjang. Karena kita bisa sayang sama diri kita sendiri, kita sehat, ya kan? Dan kita juga menyayangi orang-orang di sekitar kita dengan kita berhenti merokok. Contohnya, kita bisa melindungi dia dari asap rokok yang bisa merusak paru-paru, jantung seseorang. Ya kan? Artinya kita sayang dengan diri kita sendiri dan sayang dengan orang di sekitar kita. Nah, cara cara menghindari gimana nih Bu biar kebiasaan itu nggak terulang lagi. Nah, nih caranya kalian bisa buatlah komitmen dengan diri sendiri untuk berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya kalau kalian udah kecanduan ngerokok, ya kalian ubah kecanduan itu dengan kayak em, makan buah, ini kan lebih sehat. Kalau, aduh, apa sih sebutannya kalau anak-anak yang suka pengen ngerokok tuh pengen biar nggak asem gitu ya mulutnya ya. Nah kan ubah aja tuh, mungkin minum es teh gitu, atau terus makan buah, mungkin jeruk ya. Kalian sediain jeruk aja buat ganti rokok gitu kan. Kan biar asem tuh. Jeruk juga manis kan, jadi menetralisir. Lebih sehat ya kan. Kalau stres, masa stres makan jeruk sih? Ya, gak ada salahnya kan. Dan itu sehat buat tubuh kalian. Terus yang kedua, hindari pemicu kebiasaan buruk. Nah, ini mungkin teman-teman kalian yang harus ubah diri kalian. Jadi kalau teman-teman kalian banyak yang ngerokok, kalian minggir aja, nggak usah temenan lagi kalau bisa. Karena itu mengaruhi hidup kalian juga. Kalau kalian udah mau move on dari ini, kalian harus hindari juga pemicu dari kalian biar move on itu, gitu ya kan? Terus mengelola stres. Biasanya kalau stres itu kan baru kesini ya ujung-ujungnya untuk ngerokok gitu ya. Jadi kalian kelola stresnya, selalu makan
yang sehat. Tadi di slide sebelum ini udah dijelasin ya. Konsumsi makanan sehat tuh, hindari kebiasaan buruk. Berolahraga secara teratur, hindari godaan, dan cari dukungan moral. Mungkin kalian bisa datang ke orang tua kalian, kayak, Bu, yuk kita hangout gitu. Bu, ayo kita ke belanja yuk, ke mall sini, kita jalan-jalan, kita main time zone, atau kita pergi ke taman. Cuman begitu aja, kita bisa menghindari merokok. Dan kita bisa membuat waktu kita tuh lebih berharga dengan orang-orang terdekat kita, ya kan? Mencari dukungan moral. Atau kita juga bisa minta tolong ke orang-orang terdekat kita. Bu, kalau misalnya ngomong sama ibunya gini, Bu, aku mau berhenti ngerokok. Aku mau jujur, aku udah sama ini ngerokok gitu kan. Aku mau berhenti ngerokok, tolong dukung aku ya Bu. Tolong ingetin aku gitu. Nah itu caranya dalam mencari dukungan moralnya. Dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Atau kalian lebih sering ngaji, sholat sunnah gitu. Ya kan? Biar hati kalian tuh lebih tenang kalau kalian menghadapi stres hingga turun ke kebiasaan buruk ini. Ya kan? Lebih baik kalian ingat ke Tuhan kalian. Oke, next. Nah, menjaga kebersihan lingkungan. Ini simpel banget ya, simpel banget. Buang sampah pada tempatnya. Nah, memisahkan jenis sampah, organik, anorganik. Terus menyapu dan mengepel lantai secara teratur, menyapu rumah setidaknya ya 3 kali sehari, 2 kali sehari gitu ya. Jangan sampai bakteri itu menyebar di kamar kalian, di ruang belajar kalian, yang bikin kalian nggak nyaman buat belajar, ya. Jadi kalian harus jaga kebersihan rumah, ya, tepatnya. Terus mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, misalnya kalau ini suka berantakan nih, naruh sepatu depan pintu, harusnya taruh di mana? Di rak sepatu, gitu kan, biar lebih rapi, lebih bersih ngeliatnya, ya kan? Tidak menunda cuci piring. Nah, ini kalau cuci piring numpuk nih, kalian suka tunda-tunda, katanya biar sekalian aja lah gitu. Tapi kalau kalian nunda-nunda terus, bakterinya pasti bakal berkembang ya, berkembang biak kemana-mana. Jadinya banyak penyakit nanti di rumah kalian. Jadi kalau habis makan, sebaiknya langsung dicuci piringnya, habis masak langsung dicuci piringnya, gitu kan lebih efisien waktunya pasti. Dan lanjut, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini lingkungan rumah ya, lingkungan RT biasanya. Gotong royong, bersihin got, nutupin saluran air, terus kalian bisa nyapu-nyapu halaman, cabut-cabutin rumput yang berantakan di pinggir-pinggir jalan gitu lah ya. Yang nutup, selanjutnya nutup saluran, ya saluran air biar nggak ada jentik-jentik gitu ya. Oke, terima kasih gitu ya. Terakhir, terakhirnya terima kasih. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya dengan menjalankan pola hidup sehat, tubuh akan selalu sehat, segar, dan bugar. Selain itu, pola hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit. Untuk menerapkan pola hidup sehat, kalian perlu kesadaran diri dan komitmen untuk menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Selain itu, kalian juga perlu dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman-teman. Pola hidup sehat dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan. Ya kan? Pola hidup sehat adalah gaya hidup sehat yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku yang dilakukan sehari-hari. Nah, tadi alur pelajaran kita hari ini tentang pola hidup sehat. Yang pertama, mengenali kondisi tubuh, mempunyai berat badan yang ideal, olahraga yang cukup, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, makan makanan yang sehat dan bergizi, mempunyai sosial yang baik, menjaga emosional, kesehatan mental gitu ya kan. Terus istirahat yang cukup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani untuk kesehatan tubuh kalian. Nah,
Penting kan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari? Bisa menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit, menghilangkan dampak negatif terhadap kesehatan seperti stres dan depresi, terus menjaga kesehatan mental dan emosional untuk menghindari perilaku yang tidak sehat. Ya kan? Jadi, mulai sekarang, kalian harus menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan olahraga yang teratur, tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Baik, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian bisa tanya di kolom komentar atau langsung juga nggak apa-apa. Bebas. Saya tunggu ya, siapa yang mau bertanya. Oke, nih ada pertanyaan dari Gavi Nugraha di kolom komentar. Pertanyaannya, apa saja faktor penghambat pola hidup sehat? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi faktor penghambat pola hidup sehat itu biasanya ini, sikap sikap masyarakat terhadap kesehatan dan dapat mempengaruhi intensi perilaku pola hidup sehat. Jadi sikapnya yang kurang bijak dalam menjaga pola hidup sehat gitu, ya kan? Terus godaan, makan ngemil, ngemil-ngemil kecil lah alasan kalian itu, ya kan? Pasti kalian banyak yang ngelakuin ini, kayak misalnya lagi nonton, mungkin kalian suka drakor, kalian suka anime gitu. Sambil nonton nih, kalian ngemil, ngemil ciki, ngemil coklat. Nah itu nggak sehat kalau berlebihan, ngemil-ngemil banyak kayak gitu tuh, ya kan? Jadi kalian harus kurangi. Ngemil sedikit boleh, tapi jangan berlebihan gitu, ya kan? Terus biasa yang sering terjadi tuh males gerak, males olahraga. Bahkan abis makan pengennya tidur, tidur-tiduran, main HP, scroll-scroll TikTok, kayak gitu, ya kan? Itu namanya penghambat tuh untuk pola hidup sehat. Gak bagus, abis makan tuh duduk dulu. Ya, mungkin kalian bisa sambil ngerjain tugas atau sambil baca buku gitu. Biar proses pencernaan makanan tuh lebih bagus dibanding tidur-tiduran, ya kan? Males gerak. Terus biasanya penghambatnya tuh kurang tidur. Tidur suka begadang, ya kan? Tadi udah jelasin. Terus kurangnya dukungan lingkungan, kayak misalnya tokoh masyarakat jadi pengaruh nih buat orang-orang sekitar. Misalnya ketua RT-nya terlalu cuek, padahal ada warganya yang terlalu apa ya, jorok gitu. Pola hidup sehatnya bagus nih RT situ, cuman warganya banyak yang jorok nih, buang sampah sembarangan gitu kan. Buang sampah di got-got-got gitu kan, di kali, yang bikin banjir. Ya nggak jadi pola hidup sehat kalau kayak gitu, ya kan? Terus banyak sampah jadi bau di mana-mana, ya kan? Terus menghambatnya kebiasaan buruk itu, ngerokok itu juga penghambat ya, nggak berdampak bagus buat kesehatan, malah jadinya berdampak buruk. Nah, ini paling penting, dehidrasi, kurangnya minum air putih, ya kan? Itu dapat mempengaruhi pola hidup sehat. Jadi kalian harus minum yang cukup dalam sehari. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Tania. Pertanyaannya, mengapa menjaga pola hidup sehat sangat penting? Tadi udah dijelasin ya sebenarnya. Biar kalian lebih paham lagi nih. Nah, biar kenapa sih kita harus jaga pola hidup sehat? Kenapa sih kita harus menjalankan pola hidup sehat gitu ya? Pertama, kita dapat keuntungan apa? Mencegah penyakit. Yang kedua, menjaga kesehatan mental, ya kan? Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh, kan? Yang keempat, pencegahan berbagai penyakit, ya, pencegahan berbagai penyakit. Yang kelima, peningkatkan kualitas tubuh dalam hidup kita sehari-hari. Jadi pola hidup sehat itu membantu meningkatkan kualitas hidup karena seseorang yang sehat dan bahagia umumnya akan hidup lebih lama. Gitu, ya kan? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya udah terjawab semua ya pertanyaannya. Pada geleng-geleng. Oke, berarti udah paham ya semuanya. Berarti tugas pertemuan hari ini kalian membuat resume rangkuman ya tentang materi pola hidup sehat yang kita pelajari hari ini dan dikerjakan di buku catatan kalian yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengembangan kemampuan berinteraksi sosial. Gitu ya. Jika semuanya sudah jelas,
Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.